datang di SKP Pertaniannya Bapak dan Ibu. Apa kabar? Baik. Gimana keadaan di jalan tadi? Amin. Selamat ya. Sudah siap untuk masuk ke ruang kelas? Ya, kalau udah siap silakan masuk dulu ya. Oke. Selamat sore Bapak dan Ibu dari DIK Paket G yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Kita memanjatkan syukur harapan untuk pengasuhan. Untuk selanjutnya, karena materi yang saya berikan pada hari ini mengenai pendidikan agama, untuk itu mari kita berdoa yang dipimpin ketua kelas. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita melakukan puja trisanya. Asana, pranayama, karasudana, Om Suramam Swaha, Om Adisamam Swaha. Bapak dan Ibu, karena tadi sudah kita berdoa bersama untuk mengecek kesiapan pada pembelajaran ini, terlebih dahulu saya harus mengabsen. Apa semua hadir pada hari ini? Hadir. Karena sudah semua hadir, sebelum saya menyajikan materi, untuk tidak tegang dan pada hari ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu main game tepuk tangan. Saya memberi komando untuk game tepuk tangan. Contohnya tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3. Sudah mengerti? Ya. Selain aba-aba untuk tepuk tangan 1, 2, dan 3, jangan melakukan tepuk tangan. Contohnya tepuk 1, tepuk tangan 1, tepuk 2, jangan melakukan tepuk tangan. Berarti komandonya cuma tepuk. Berarti yang menjadi aturan tepuk tangan 2 baru. Ayo kita untuk supaya tidak tegang dalam mengikuti pembelajaran, saya mengajak game tepuk tangan. Komandonya tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk 1. Tapi salah. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk tangan 3. Untuk hari ini saya akan menyampaikan materi ajaran Punarbawa sebagai wahana memperbaiki kualitas diri. Sebelum kepada penyajian materi, Bapak dan Ibu tahu tidak Punarbawa? Tahu. Siapa yang tahu dengan Punarbawa? Tolong angkat tangan. Punarbawa yaitu kelahiran kembali yang berulang-ulang atau reinkarnasi. Bapak dan Ibu tadi sudah bisa menjelaskan apa arti Punarbawa. Untuk lebih jelas dan lengkapnya, saya dan menyajikan video mengenai Punarbawa. Mohon disimak, nanti dijelaskan dalam kelompok yang sudah dibagi menjadi 3 kelompok untuk menganalisis materi yang disajikan di video.
Punarbawa sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup. Konsep dasar ajaran agama Hindu tertuang dalam Panca Srada. Panca artinya 5 dan Srada artinya keyakinan atau kepercayaan. Jadi, Panca Srada adalah 5 keyakinan atau kepercayaan dalam agama Hindu. Bagian-bagian Pancasrada: 1. Percaya adanya Brahman atau Sang Yang Widi. 2. Percaya adanya Atman. 3. Percaya adanya karma pala. 4. Percaya adanya Punarbawa. Dan yang kelima, percaya adanya moksa. Baik Bapak dan Ibu, tadi udah menyimak video mengenai Punarbawa. Sebelum saya untuk memberi tugas per kelompok, terlebih dahulu saya mempertajam materi yang disajikan dalam video, bahwa Punarbawa itu merupakan bagian dari Panca Srada, yaitu Srada yang keempat, di mana Punarbawa itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu punar yang berarti kembali dan bawa berarti lahir. Dengan demikian, Punarbawa itu adalah merupakan kelahiran kembali menjelma menjadi manusia. Apabila karma Bapak dan Ibu baik, dalam kehidupan berikutnya menjadi manusia atau hidup yang baik, tidak mengalami penderitaan. Apabila dalam kehidupan hari ini atau dalam kehidupan pada zaman ini Bapak dan Ibu melakukan perbuatan yang tidak baik, maka kehidupan di kelahiran berikutnya Bapak dan Ibu mungkin mengalami penderitaan, atau mungkin lahir bisa sebagai tumbuh-tumbuhan, bisa sebagai binatang. Mungkin itu penjelasan Punarbawa. Dan untuk bisa memperbaiki kualitas hidup daripada Bapak dan Ibu, maka dalam kehidupan yang sekarang lebih banyak berbuat baik. Mungkin itu yang bisa kami simpulkan, dan selanjutnya kami beri tugas per kelompok sesuai dengan tayangan video tadi. Yang suka menggambar, mohon digambar bagaimana siklus mulai kelahiran, kehidupan, kematian. Yang suka menulis untuk memberi narasi bagaimana itu Punarbawa, siklus kehidupan Punarbawa bagaimana. Yang suka bercerita, Nike nanti mempresentasikan bagaimana Punarbawa. Mungkin itu. Untuk selanjutnya per kelompok membuat tugas.
Bapak dan Ibu, untuk tugasnya apa sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, mohon per kelompok maju satu orang menunjukkan tugasnya dan yang menggambar ke mempresentasikan. Mohon ke maju ke depan. Yang tugas menulis mohon ke depan. Yang tugas menggambar mohon ke depan. Yang suka bicara mohon ke depan. Ya, silakan Pak. Karena dari kelompok menggambar, menulis dan berbicara, bercerita sudah menunjukkan karya tugasnya, mohon yang tugas menggambar mempresentasikan. Berarti apa yang digambar itu diterangkan. Apa maksud gambarnya itu? Tolong dijelaskan. Dari penjelasan itu mungkin peserta yang lainnya memahami bahwa Punarbawa begini. Mohon. Ini dari saya, ini gambaran dari Punarbawa, dari rahim, bayi, anak-anak, remaja, dewasa dan selanjutnya sampai tua, sampai meninggal. Inilah gambarnya contohnya. Bapak dan Ibu tadi telah mempresentasikan dari ketiga kelompok. Sebelum saya menyimpulkan dari materi Punarbawa, terlebih dahulu saya akan memberikan soal. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan Punarbawa. Yang kedua, apa yang harus Anda lakukan dalam penerapan ajaran Punarbawa dalam kehidupan keseharian. Berilah contoh konkret. Tugas ini dikerjakan di rumah. Selanjutnya Bapak dan Ibu mengirim lewat WA group. Nanti akan dibahas pada pertemuan minggu selanjutnya. Baik Bapak dan Ibu, tadi sudah saya menyampaikan materi Punarbawa mulai dari awal, sudah itu dengan penyajian materi lewat video, sudah itu membagi per kelompok mengenai Punarbawa, dan untuk mempresentasikan tugas-tugas. Maka pada hari ini pembelajaran Punarbawa saya dapat simpulkan bahwa Punarbawa adalah kelahiran kembali atau lahir kembali atau menjelma atau numitis. Yang kedua, Punarbawa terjadi karena atma masih diliputi keinginan atau kenikmatan duniawi, sehingga terjadinya Punarbawa. Yang ketiga, sebab-sebab Punarbawa yaitu karena atma masih ingin atau dinikmati dan juga adanya bekas karma wasana pada kelahiran sebelumnya yang harus dinikmati pada kelahiran hari ini atau kelahiran berikutnya. Apabila Bapak dan Ibu dapat berbuat baik, mungkin dalam kehidupan selanjutnya akan menemui kenikmatan atau kesenangan. Apabila dalam perbuatan kehidupan sekarang ya banyak berbuat dosa, mungkin dalam kehidupan berikutnya atau kehidupan yang akan datang bisa menjelma menjadi tumbuh-tumbuhan, menjadi hewan. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Sebagai akhir kata, mari kita tutup materi ini dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.